Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang alam ya. Jadi seperti alam yang kita tinggali ini ya. Jadi kita hidup di dunia itu tidak hanya sendirian, cuma manusia. Di situ juga ada berbagai makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini, mulai pepohonan, air, dan lain-lainnya ya, seperti hewan, mulai yang paling kecil semut, mungkin di bawah semutnya juga ada yang namanya tengu, seperti itu di bawahnya semut, dan juga kutu, seperti itu. Mereka juga semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi ketika alam sudah tidak bersahabat dengan kita ya, pasti akan menunjukkan kekuatan alam tersebut. Contoh yang kecil aja seperti kita, masyarakat Indonesia itu mayoritas penduduknya sebagian besar adalah menjadi petani. Jadi para petani itu juga akan ditunjukkan kekuatan oleh alam. Contohnya seperti serangan-serangan tikus atau hama-hama yang lainnya. Dan sebenarnya ketika para petani itu tidak menyadari kejadian-kejadian tersebut ya, contohnya ketika para petani di beberapa tahun selama dia bertani tidak pernah merasakan yang namanya diganggu tikus atau hama yang lainnya. Tapi tiba-tiba, umpamanya di tahun ini tiba-tiba satu lokasi ladangnya, salah satu pemilik warga tersebut, ladangnya itu ada juga yang pernah dihabisi atau diserang hama. Contohnya seperti tikus itu tanpa sisa ya, dihabisi. Cuman kadang-kadang cuma dimakan separuh, kemudian ditinggal pergi makan ke batang berikutnya, seperti contohnya jagung ya. Jagung itu kalau tikus itu nyerang itu ya, nyerang itu tidak dihabiskan, cuma dimakani separuh-separuh, intinya dirusak ya. Seperti itu adalah salah satu peringatan bagi kita, seperti itu, tinggal kita mau menyadarinya atau tidak ya. Jadi pernah ya, sering kejadian-kejadian, mungkin tidak hanya saya yang pernah menyaksikan fenomena atau imigrasi tikus itu berpindah dari tempat A ke tempat B, atau ketika menyeberang jalan itu melakukan imigrasi karena mungkin di dalam hutan itu sudah tidak merasa nyaman, akhirnya pindah ke daerah pertanian warga ya. Jadi saya pernah ketemu rombongan tikus itu ketika saya mau perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ya, tempatnya di daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi dalam 30 detik itu saya menyaksikan rombongan tikus itu ribuan menyeberang ya, dengan suara-suara menjerit yang sangat menyeramkan dan menakutkan ya. Jadi kejadian itu di tahun 2017. Jadi waktu itu saya tidak sempat mengambil HP, kan kondisi waktu itu juga masih gerimis ya. Saya cuma terkejut dan tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi kejadian itu saya sendirian. Jadi saya melihat fenomena seperti itu, kaget banget seperti itu, kejadian yang di luar dugaan saya. Kalau tikus itu ternyata punya rombongan yang sangat besar ya. Jadi mungkin boleh percaya, boleh tidak ya. Jadi menurut cerita orang-orang terdahulu ya, seperti itu, setiap rombongan hewan atau binatang dan sejenisnya dan juga manusia itu punya pimpinan atau punya raja dan ratu. Ibaratnya seperti lebah. Lebah itu juga punya raja dan ratu. Ketika di lokasinya atau tempat tinggalnya sudah tidak merasa nyaman ya, karena mungkin ada perbuatan manusia di dalam hutan itu, ada penebangan hutan atau dibuat bangunan atau apa dan lainnya ya, tergantung wilayah masing-masing, di situ dibuat apa seperti itu, maka otomatis para tikus itu, raja tikus itu akan mengajak rakyatnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari makanan, karena di tempat mencari makan yang sebelumnya itu sudah dihancurkan oleh manusia, seperti itu ya. Itu yang pertama, karena gangguan manusia. Yang kedua, karena perpindahannya tikus imigrasi tersebut itu karena biasanya akan terjadi bencana alam ya. Yang pertama akan terjadi gunung meletus atau erupsi, atau akan terjadi tanah retak
ya, seperti mau terjadi rentakan gempa bumi dan juga akan terjadi longsor seperti itu. Jadi hewan itu ya, walaupun kelihatannya kecil, itu juga punya kemampuan tersendiri, karena setiap hewan yang diciptakan yang ada di dunia ini itu yang pasti dia punya kelebihan masing-masing ya, seperti itu. Seperti ular yang penglihatannya di siang hari tidak tajam, tapi aroma penciumannya sangat tajam, seperti itu. Seperti harimau, kita itu kembali ke tentang gimana cara kita menghormati bumi, seperti itu, menghormati alam ya, seperti itu. Jadi manusia itu seharusnya menjaga alam ini sebaik-baiknya, jangan sampai rusak ya. Seandainya hutan itu dipotongi atau digunduli ya, sebaiknya segera ditanami kembali supaya bumi ini bisa bertahan lama ya, ibaratnya seperti itu. Jika manusia itu sudah tidak mau peduli dengan alam, mementingkan dirinya sendiri, maka ya yang terjadi akan terjadi bencana yang luar biasa. Kalau sudah alam itu sudah marah ya, itu akan menunjukkan kejutan-kejutan kecil seperti itu, seperti serangan hama tikus yang tanpa kita sadari. Mungkin teman-teman, sebagian teman-teman yang menonton video ini pasti akan pernah mengalami ya, kalau pernah diserang oleh hama tikus seperti itu ya. Jadi yang namanya makhluk hidup seperti tikus itu, jika ada yang disakiti salah satu anggota keluarga tikus tersebut, itu pasti yang lainnya akan marah. Contohnya seperti kita, ketika salah satu keluarga kita atau kerabat atau teman atau orang terdekat kita ada disakiti oleh orang lain, otomatis kita akan menunjukkan reaksi-reaksi ya, seperti itu. Mungkin saya tidak usah menjelaskan panjang lebar, mungkin teman-teman sudah paham apa maksud saya seperti itu ya. Jadi gimana cara menanggulangi hama tikus tersebut ya, karena tikus itu menyerang tanaman itu ada sebab musababnya, karena di tempat tinggalnya sudah merasa tidak nyaman ya, karena ya itu kembali itu lagi sudah perbuatan kita sendiri seperti itu. Jadi gimana cara menangani seperti itu? Jadi saya pernah mendapatkan pesan ya, seorang kakek-kakek ketika saya jalan-jalan ke Dieng pada zaman dulu ya, sudah lama kejadiannya. Saya bercerita bahwa sering ya di tanaman-tanaman warga itu diserang tikus di daerah Jawa Timur. Saya bercerita seperti itu. Itu bukan orang Dieng asli, dia juga sama pendatang seperti saya, ketika ngikuti cucunya jalan-jalan ke puncak Dieng, seperti itu ceritanya. Jadi dia berpesan kepada saya, jadi pesan itu sampai sekarang saya ingat-ingat ya. Jadi kalau kita mau menanam ya, itu jangan sampai lupa tata cara adat budaya Nusantara ya. Kalau kita tinggal di Jawa ya, kita dengan cara Jawa. Kalau kita di Sumatera dengan cara Sumatera. Itu punya tradisi budaya lokal sendiri-sendiri, atau waktu menanam contohnya jagung, seperti padi dan lain-lainnya, supaya tidak diserang hama. Mungkin orang-orang tua zaman sekarang yang masih ada itu mungkin masih tahu cara-caranya ya, seperti itu. Intinya kita itu berdoa supaya hasil tanaman kita itu melimpah seperti itu, dan tidak mendapat gangguan dari hama-hama seperti itulah. Tujuannya seperti itulah. Mungkin teman-teman sudah paham apa tujuannya, supaya tikus itu atau hama tidak mengganggu ya. Kalau bisa itu pesan ketemu orang tersebut mengatakan, kalau kita menanam jagung ya, satu petak di sawah ataupun di ladang, ketika panen kalau bisa diusahakan disisakan 7 batang, itu jangan dibawa pulang, tinggalkan di situ ya. Anggap aja itu kita bersedekah kepada makhluk hidup yang seperti semut,
seperti tikus dan lain-lainnya, kita berbagilah seperti itu ya. Itu mungkin kelihatannya kata-kata ini atau pesan ini sangat konyol banget ya, atau tidak masuk akal ya, kenapa kita harus berbagi kepada makhluk hidup ya, seperti itu. Tapi secara logika memang betul juga. Jadi kita hidup di dunia ini, kita itu tidak sendirian ya. Jadi kita itu saling membutuhkan, seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan. Contohnya aja, yang pertama ketika kita makan, pasti ada satu nasi yang jatuh ke lantai ya, jatuh ke lantai. Di situ ketika kita lupa membersihkan lantainya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh binatang-binatang kecil. Contohnya seperti semut dan lain-lainnya. Mereka juga butuh makan. Jadi antara kita dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, mulai yang kecil sampai yang besar atau yang raksasa atau yang jumbo, itu kita saling membutuhkan ya, seperti itu. Dan seperti kucing dan lain-lainnya, kita saling membutuhkan seperti itu. Dari dulu saya masih memegang tradisi leluhur saya atau warisan dari nenek atau kakek saya. Waktu dulu ketika makan, saya akan menyisihkan atau sejumput nasi ya. Ketika saya makan itu, kalau kita makan seperti di sawah dan lain-lainnya, atau kita lagi jalan-jalan ya, saya akan menyisihkan sejumput nasi, saya taruh di bawah ya, atau saya taruh di atas daun seperti itu. Jadi tujuannya itu supaya kita itu, cara mengucapkan kita rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi kenikmatan tersebut, dan kita berbagi dengan makhluknya. Jadi makhluk ciptaannya itu seperti semut dan lain-lainnya itu juga ciptaannya. Makanya walaupun secuil, saya berbagi nasi tersebut kalau saya waktu makan di perjalanan atau di sawah atau di ladang ya. Kalau di rumah ya, saya akan berbagi dengan kucing seperti itu, atau ayam dan lainnya. Pasti itu, walaupun sedikit, saya akan bagi itu. Itu sudah tradisi, itu sudah saya pegang sejak zaman dahulu kala, seperti itu. Jadi kita itu sebagai generasi muda ya, jangan sampai melupakan sejarah leluhur, warisan budaya nenek moyang kita yang adiluhung. Gimana caranya kita merawat alam ya, supaya alam ini awet atau alam ini bertahan lama. Di sini sharing ya, tujuannya saya itu sharing, berdiskusi ya. Jadi saya melihat komenan-komenan itu, mereka juga saling berdiskusi seperti itu. Seperti apa kita sambil belajar bersama ya. Jadi mungkin kalau ada kata-kata saya itu banyak salahnya, mungkin mohon maaf ya. Karena saya ketika menceritakan sesuatu itu tidak bisa menjabarkan atau menerangkan secara panjang ya. Nanti kalau saya jabarkan secara panjang akan menambah durasinya menjadi panjang banget, dan teman-teman akan bosen untuk menontonnya. Yang pastinya seperti itu. Yang intinya kita itu harus menjaga alam ya. Alam kita itu jangan sampai dirusak. Kalau kita sudah tidak menghargai alam, sudah tidak percaya seperti itu, seperti kita membuat sesajen atau sesaji seperti itu ya, tujuannya kita itu adalah menghormati bumi, menghormati alam seisinya seperti itu dengan cara tersebut ya. Jadi sesajen-sajen itu juga akan dimakan oleh hewan-hewan ciptaan Tuhan. Contohnya semut dan lain-lainnya. Taruh sesajen seperti di daerah pegunungan itu juga bagus juga, tidak apa-apa. Itu juga akan memberi makan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Walaupun sebenarnya makhluk-makhluk itu sudah punya rantai makanan tersendiri ya. Sebelum ada yang menjawab seperti itu, saya dahulukan. Walaupun mereka sebenarnya hewan-hewan itu punya rantainya makanan sendiri ya. Itu lebih bagus kita sebagai manusia yang sempurna, kita berbagi kepada mereka. Karena manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, bisa kemana-mana ya, bisa naik pesawat, bisa naik mobil dan lain-lainnya, seperti itu. Terima kasih.